mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Haluleo Angkatan Ketiga akan melakukan praktik pembelajaran. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga yang menjawab salam saya menjadi anak yang hebat, sukses, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Bersedia? Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kita belajar, itu mau cek kehadiran dulu ketua kelas. Silakan disampaikan yang tidak hadir. Pertama Andi Muhammad Agil, kedua Surda Triana Junaidi. Oke, baik. 2 orang tidak hadir untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya tanyakan kabarnya. Apa kabar? Baik? Semakin baik. Apa kabar? Sehat? Semakin sehat. Apa kabar? Jenius? Semakin jenius. Oke, mantap. Jadi saya senang kalian sangat antusias. Sebelum kita belajar supaya lebih bersemangat, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita telah bersama. siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, Fahri, pentingnya perlindungan dan penegakan Hukum. Kenapa penting perlindungan dan penegakan hukum? Menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, baik. Jadi saya tegak yang namanya supremasi hukum. Nah, pembelajaran yang lalu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang utama dari segi sikap adalah Ananda semua harus bisa menunjukkan sikap taat aturan hukum. Itu. Kemudian yang kedua adalah menelaah peran Polri dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian sebentar yang ketiga kita akan menganalisis seperti apa peran Polri selama ini, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Maksudnya sebagai pengantar materi, Ibu jelaskan sedikit bahwa peran Polri di sini tentu sangat besar. Kenapa peran Polri sangat besar? Kita bisa bayangkan ketika terjadi sebuah pencurian, kemudian tidak ada Polri, apa jadinya? Terjadi kekacauan. Siapa yang akan menangkap? Iya kan? Siapa yang akan melakukan penyelidikan? Siapa yang akan mengamankan? Disinilah peran Polri. Selanjutnya kita akan menganalisis sebuah kasus. Nah, dengan kasus ini kita akan menganalisis sebenarnya peran kepolisian ini apakah telah sesuai atau belum sesuai. Jadi mohon disimak baik-baik kasus yang akan Ibu tampilkan. Parlemen TNI tidak sesuai SOP.
kasus salah tangkap kembali terjadi. Kali ini dialami oleh perwira menengah atau pamen, Kolonel JHB Iwayan Sudarsana. Selanjutnya dengan nada tinggi dan perlakuan yang kasar, Kolonel Iwayan Sudarsana didorong dan dipaksa duduk di kursi sampai baju kaos yang dikenakannya robek. Pasca kejadian tidak mengenakan tersebut, Kolonel Iwayan kemudian melayangkan komplain ke pihak Hotel Regent karena di kami selaku Kasat Narkoba Malang Kota bersama anggota kami mau minta maaf atas kesalahan kami dalam pelaksanaan tugas kemarin. Mohon izin, kami mohon maaf jika memang pelaksanaan tugas kami kekurangan dalam SOP kemarin, kemudian juga kekurangan dalam keterangan kemarin. Kami mohon maaf kemarin. Anda sekalian sudah menyimak tayangan kasus yang telah Ibu putarkan di atas. Tentu setelah kita melihat kasus tersebut, ada tanggapan yang muncul, ya, atau mungkin pertanyaan atau pernyataan terkait kasus yang telah Ibu perlihatkan di atas. Ibu persilahkan. Menurut saya, video yang Ibu tampilkan menunjukkan operasi kepolisian, yaitu melakukan penangkapan. Namun sayangnya, karena informasi yang kurang akurat sehingga terjadi salah tangkap. Pertanyaan saya, mengapa bisa terjadi kasus salah tangkap? Oke, baik. Nah, tadi kita sudah bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi salah tangkap? Oh, ternyata standar operasionalnya belum sesuai. Iya kan? Atau bisa jadi ada yang berpendapat bahwa standar operasionalnya sudah sesuai. Nah, sebentar kita lakukan dalam sebuah diskusi kelompok. Nah, untuk memudahkan Anda semua, Bu akan membagikan LKPD untuk kalian lakukan analisis di dalam kelompok. Anda semua sudah mengatur posisi berkelompok. Ingat, di dalam berkelompok yang kalian harus lakukan adalah lakukan penyelidikan. Harapan Ibu, pada saat melakukan kegiatan kelompok, semua anggota kelompok harus aktif mencatat apa saja yang dibutuhkan agar hasil penyelidikan kita, hasil analisis kita ini lebih sempurna. Ya, silahkan. Enggak, ini kan anunya mau tujuannya nanti kalau ada orang bertanya. Terus kalau ini kan Catat tanda-tandanya. Nanti dijawab kan? Tidak, ini kakinya. Tidak, ini sudah di sini. Tanda yang penting-pentingnya. Nah, terus? Nah, nanti Jadi tandai ini apa? tandai juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Umrah Nur Kalsum sebagai moderator kelompok 1 yang beranggotakan Danendra Andika, ada Rizaldi Pesasmana dan juga Andi Ahmad Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepada kelompok 3, yang saya garis bawahi sini kekerasan, Pak. Kan penggerebekan itu sama kekerasan. Kalau berdasarkan tadi di video sudah dibilang tuh memaksa masuk, yang saya garis bawahi sini sesuai di RUU KUHP pasal 51, penyidik dengan menggunakan kekerasan bisa dipidana selama maksimal 4 tahun. Dan menurut kelompok kami sanksi sosial saja tidak cukup. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk pertanyaan dari kelompok 3, maksudnya apabila kepolisian melakukan proses penyelidikan dan ketika mengeluarkan surat perintah dari atasan, kita sudah pasti betul-betul mengumpulkan bukti dari narasumber yang telah didapatkan. Kemungkinan pada saat itu TNI, anggota TNI tersebut tidak sengaja berada di hotel tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman
Kalau Anda mengatakan pihak kepolisian melakukan tindak kekerasan, sepertinya itu tidak. Mengapa? Karena yang namanya polisi perlu adanya ketegasan dalam menangani sebuah kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aulia Putri selaku moderator dari kelompok 2 ingin membuka diskusi. Sebelum diskusi, perkenalkan anggota saya Agung Syawadi, Erlangga, dan Selviana. Saya persilakan Agung untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, keberadaan kepolisian adalah penting dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Karena kepolisianlah satu-satunya penegak keadilan dan kedamaian yang berada di tengah-tengah masyarakat. Moderator yang pertama yaitu di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Polisi tersebut telah menyebabkan gagalnya penyelidikan sebuah kasus dan merugikan pihak tertuduh dengan pencemaran nama baik serta perilaku tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi adalah menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim. Lalu mengapa kasus di Indonesia terkadang penegakan hukum yang diberikan sebagai sanksi tidak setimpal dengan apa yang diperbuat oleh seorang pelaku? Sekian. Jawaban saya sih sangat singkat. Di dalam negara kita ini masih jauh dari kata jujur. Semua bisa gampang jika ada uang. Saya beri contoh, seseorang penggelapan uang divonis 5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Mengapa? Karena uang. Jika ada yang lagi yang ingin menanggapi, silakan. Apakah kepolisian dalam menjalankan perannya sudah terjamin keadilan dan kedamaian? Tentunya jawabannya adalah tidak. Karena kasus ini adalah salah satu bukti dari kelalaian dari pihak kepolisian yang kurang teliti. Pertanyaan saya, kurangnya sumber daya manusia yang dimaksud itu adalah kurangnya kesadaran anggota kepolisian yang sadar akan tugasnya atau ada maksud lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya persilakan Audita Alisa ini. Kurangnya sumber daya manusia yang dimaksud yaitu ada beberapa pihak kepolisian yang melibatkan kepentingan pribadinya saat bertugas, sehingga ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Sekarang saya akan menutup sesi tanya jawab untuk kelompok saya dan sekaligus menutup untuk forum diskusi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk salut untuk Oke, terima kasih. Dan sekalian kita masuk pada kegiatan penutup. Kita akan berkesimpulan. Ya, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berdasarkan berlandaskan pada hukum yang berlaku dan Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, sebagai penguatan, peran kepolisian di sini tentunya sangat banyak. Mulai dari menjaga ketertiban lalu lintas. Itu bagian dari peran kepolisian untuk menjaga, mengatur ketertiban. Kemudian, barangkali kita sering melihat berita di televisi, teroris yang tertangkap. Nah, itu juga bagian dari kepolisian, menegakkan hukum, ya. Kemudian menjaga kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Pada kegiatan evaluasi ini, Ibu akan meminta Ananda semua untuk menjawab beberapa pertanyaan secara tulisan. Di 3 pertanyaan saja Ibu akan berikan. Silahkan angkat tangan bagi yang mengetahui jawabannya. Saja peran Polri dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, silakan. Selfie. Berdiri Pak, bagus. Peran Polri yang paling utama adalah dalam menjamin keadilan dan kedamaian, memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, menegakkan hukum dalam negara, serta memberikan perlindungan, mengayomi dan
pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita masuk pada kegiatan refleksi. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Kenapa? Karena setelah kita belajar, sebaiknya kita ada hal yang bermakna yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mematuhi aturan dan menjauhi tindakan kriminal. Dan ketika terjadi kasus pidana, bersedia menjadi saksi dan mengatakan yang sejujurnya untuk membantu polisi dan mewujudkan keadilan dan kedamaian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Senang karena di sini kita bisa belajar peran Polri dalam menjaga kedamaian dan keamanan. Juga saya juga senang karena caranya Ibu mengajar membuat kita sangat antusias dan semangat. Lalu juga ini offline kita bisa berkawan teman-teman juga. Oke, dan untuk pertemuan pada pekan berikutnya kita masuk di materi peran kejaksaan. Apa peran dari kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam hal mewujudkan keadilan dan kedamaian. Ya, jadi sekali lagi Ibu sampaikan, Ibu sangat senang bisa membersamai kalian belajar pada pagi hari ini. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jenius. Kalian akan mencapai sebuah kesuksesan. Dan tentunya Ibu juga sukses mengantarkan kalian mencapai kesuksesan kalian, ya. Baik, untuk itu kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan pembelajaran kita hari ini atas kekurangannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Otak ini